Ini Sonic keluhannya sama ini. Keluhannya seperti biasa, ini bagian noken AC bermasalah. Ini udah saya cek ya, kerenggangannya udah jauh semua. Ini yang in 0,25 masuk, yang X 0,30 masuk, yang sebelah itu 0,20 aja nggak masuk. Artinya ini settingannya acak-acakan ya. Ini yang penting saya turunkan, nanti ini dilanjutkan besok teman-teman ya. Karena gelap, nanti ini nggak saya review ya. Yang penting saya turunkan dulu mesin segelondong. Nanti saya review pembongkaran mesinnya aja besok nanti, gitu ya. Jadi ini mesin udah dibuka headnya, saya cobain dulu nih. Oke ya, ini suaranya itu berisik banget ini. Ini saya cek dulu olinya ini, kenceng nggak olinya ini. Ini olinya kayaknya juga kurang nih naiknya ini. Ini noken asnya ini kena ya, sebelah nih ya. Ini yang jelas settingannya acak-acakan. Yang kedua olinya naiknya nggak bagus. Ini kalau didiamkan lebih lama lebih parah nanti. Oke teman-teman ya. Mesin yang Sonic ini yang punya minta dibongkar semua. Karena ini sebelumnya juga dibelah. Sebelumnya itu pernah dibongkar dan takutnya ada yang belum pas atau gimana. Ya oke, kita turuti. Nanti kita bongkar semua sekaligus, nanti kita custom bagian balancernya atau kita cek juga nanti semuanya. Jadi yang mesin yang Sonic ini langsung dibelah total. Oke teman-teman ya, ini mesinnya yang Sonic sudah dibongkar semua. Itu bagian crankcase lagi dibersihkan ya. Bagian crankcase lagi dibersihkan, semua dicuci nanti. Nah ini yang pertama saya perbaiki bagian lubang baut ini teman-teman nih, yang dua ini nih. Ini sama ini, yang baut 10 ini udah rusak ini. Ini harusnya itu nggak kayak gini ya. Ini bautnya udah digeprek kayak gini lihat tuh. Nah ini harusnya jangan ya. Jadi teman-teman ya, itu jangan pernah baut di kayak giniin. Karena apa, yang ada mah tambah hancur nanti bagian lubang bautnya ini. Gitu. Ini dua-duanya ini. Tuh. Ini baut dua-duanya ini diketok kayak gini supaya yang lebar. Tujuannya saya tahu ini supaya yang lebar nanti lebih presisi gitu ya ke lubang yang ada di crankcase-nya ini. Tapi kan itu kan sekali pakai, sekali pasang buka hancur udah gitu. Nah itu nggak bisa kayak gitu. Dulu pakai mata bor 7 mili teman-teman ya. Sekarang tinggal di hand tap 8 mili. Yang ini udah, sekarang tinggal sebelahnya. Oke, udah dua-duanya, sekarang tinggal dipasang recoil. Nanti recoilnya pakai yang M6 teman-teman ya. M6 itu keluarnya 8 mili, dalamnya 6 mili, nanti buat baut 10. Nah ini udah pakai recoil 8 mili ya. Maksudnya outnya 8 mili, innya 6 mili. Ini kasih lem besi baru dipasang ke sini. Ganti. Oke, dah tinggal didiamkan dulu kurang lebih setengah jam sampai kering, nanti baru dirapiin.
Oke, bautnya dua-duanya udah diperbaiki ya. Lubang bautnya ini udah mantap semua nih. Udah diganti recoil, tetap pakai baut standar, nggak dinaikin, tetap pakai 6 mili. Nah, sekarang tinggal dicuci. Oke, sekarang kita rakit mesin soniknya ya. Ini untuk balancernya ini udah saya custom lagi ya. Ini di custom saya pakein pin sama pegas kayak biasanya yang biasa saya upload di VT. Ini saya pasang dulu nih ringnya. Oke, sekarang tinggal kita pasang bagian rekas. Nah, ini bagian rekas ini kalau CBR Sonic itu ada topnya ya. Jadi nggak asal masang. Di sini ada topnya. Nah, ini dilalah ini masangnya itu kebalik kayaknya ini ya teman-teman ya, sebelumnya ini ya. Ini harusnya pin ini yang ada coakan ini di dalam harusnya ini. Tapi ini kebalik ini. Jadi coakannya itu nggak kelihatan, coakan topnya ini. Tapi oke lah, nggak masalah. Karena ini tinggal pasang, jadi ya kita pasang aja. Nah gini ya, ini topnya ketemu ya gini. Topnya ketemu. Nah gini ya. Ini langsung di balik kayak gini. Nah lalu diputar kayak gini. Nah ini kalau udah nggak ada benturan, topnya udah pas itu ya, posisinya di atas nih. Ini di atas, posisi rekasnya di bawah kayak gini. Nah oke, sekarang tinggal dipasang bagian transmisi. Sempit banget ya. Nah setelah pasang transmisi baru dipasang bagian tuasnya dulu ini ya. Pasang dulu bagian tuas persnelingnya ini yang untuk pemindah giginya ini. Ini terpasang dulu di sini. Ini pasang. Yang tengah pasang juga, yang atas pasang juga ini. Nah gini. Tuh. Nah baru setelah dipasang itu digeser dulu, geser baru dipasang bagian botolannya ini. Nah ini setelah dipasang botolannya baru di posisinya ini tuasnya ini dimasukkan ke coakan yang ada di botolan sini. Nah, udah tinggal dikunci. Nah ya, ini setelah dipasang kayak gini, lalu di tes kita putar kayak gini nih. Nah, ini kalau diputar kayak gini dihalus, nggak ada benturan atau gesekan. Tandanya ini udah pas. Oke ya. Sekarang tinggal ditutup bagian crankcase kanannya. Oke, sekarang tinggal kita pasang komponen bak kopling ya. Ini kita pasang semua komponennya, bagian gigi-giginya, termasuk gigi sambung dulu. Ini yang kita pasang bagian gigi primernya dulu ya. Gigi primer yang menghubungkan ke pompa oli. Ini kita pasang. Pasang dulu pinnya, baru dipasang giginya. Ini jangan kebalik ya, ini posisinya itu begini nih. Jangan kebalik begini. Nah gini. Ini ada ringnya pasang ya, baru dipasang murnya. Kita pasang dulu bagian pinnya ini dulu nih. Ini pasang ke sini. Satu lagi.
Udah, bagian primer udah, tuas persneleng udah, sekarang tinggal dipasang bagian gigi kick selahan atau as kick selahannya. Nah, ini pasang di sini. Oke, pasang di sini, baru dipasang platnya. Nah, selanjutnya tinggal dipasang bagian rumah kopling. Pasang dulu bushingnya, baru pasang rumah koplingnya di sini. Oke, baru pasang ringnya. Nah, tinggal dipasang bagian kampas kopling ini. Satu set pasang semua. Oke. Pasang ringnya. Pasang murnya, mur 19. Sekarang tinggal pemasangan bagian pompa oli teman-teman ya. Ini seperti biasa ya, pompa oli ini saya kasih packing kertas kayak gini ya. Biasanya kalau Sonic CBR kalau udah pernah dibuka itu suka bermasalah di bagian sini. Nah, langsung kita pasang di sini ya. Nah, sekarang tinggal dipasang dulu filter lalu ditutup. Udah ya, sekarang tinggal dipasang blok sama headnya. Nanti ini enggak saya tutup dulu karena apa? Nanti sekarang ngetes oli yang dari atas ke bawah melalui lubang yang ada di sini nanti. Oke, sekarang dipasang blok headnya. Nah, sekarang kita masuk ke bagian yang paling menjengkelkan teman-teman ya. Bagian head cylinder ini nih, yang permasalahan utamanya itu. Ini kebetulan valve lifternya ya, atau rocker armnya ini, atau pelatukannya ini udah bekas digerinda teman-teman nih. Digerinda bekasnya ini, makanya ini setelannya ngaco, acak-acakan semua ini. Digerinda dua-duanya, ada yang rapat, ada yang renggang, jadi nggak sama. Nah, nanti kita ganti aja ini buang. Kita ganti yang ini bekas juga ya, tapi masih bagus, masih oke ini gitu. Ini yang masih standar, belum pernah digerinda. Ini kita pasang yang in, X ke X. Oke, ini udah saya pasang teman-teman ya. Ini saya pasang dulu noken as yang in. Ini saya ukur dulu pakai 0,15. Nah, ini 0,15. Oke, masuk ya, agak bagus ya. Coba 0,20 sekarang. Saya tes 0,20. Nah, ini masuk juga. Ini artinya masih kurang rapat sedikit. Ketahuan dari bagian noken as ini kalau digerakin agak goyang nih, atas bawah. Nanti ini diamplas sedikit bagian atasnya ini, atas sedikit sampai dia 0,20 itu kenceng atau nggak masuk, tapi 0,15 ngeplong. Sekarang kita lepas dulu, kita amplas. Ini kita amplas dulu ya, diamplas dulu, jangan banyak-banyak, nanti langsung dites. Dah, coba dites dulu. Coba kita pasang, nanti dites lagi. Tes pakai 0,20. Nah, ini masih masuk ya. Ini masih masuknya masih gampang.
sekali yang sebelah kiri buka juga, diamplas sedikit juga ini. Coba tes lagi. Ini masih kurang ya. Ini coba saya amplas sekali lagi yang sebelah kiri yang in. Oke, ini untuk klep yang in udah ya. Ini 0,20 itu udah kenceng, 0,15 masuk. Oke, berarti ini udah selesai, tinggal sekarang yang X. Nah ini yang klep in udah beres ya, sekarang yang X. Ini yang X ini sebelah ini renggang, yang sebelah oke, ini udah pas ya sebelah ini, nggak perlu di setel lagi ya sebelah ini. Wah, 0,30. Ini yang sebelah itu 0,30 masuk, yang sebelah nggak masuk ya. Ini 0,20 masuk. Nah yang ini, nah yang sebelah kanan ini yang satunya ini terlalu longgar dan 0,30 masuk. Kalau yang ini 0,20 masuk, 0,30 nggak masuk. Ini yang X, yang sebelah kiri itu bagus, tinggal yang sebelah kanan satu ini aja nih. Nah berarti ini semua udah oke, tinggal kita ngakali yang satu ini supaya nanti celahnya itu standar. Ini terlalu renggang celahnya ini gitu. Oke, dah buka lagi. Nah ini diameter simnya ini kita ukur dulu nih. Ini diameter simnya ini 1,8. Ini 1,8. Ini harusnya 2,3 mili. Harusnya ya. Harusnya yang X itu 2,3 sekian-sekian lah ya. Nah, ini 1,8 ini kurang tebel. Terlalu tipis ini masih. Ini ada yang baru. Nah, ini 2 lebih. Nanti kita gunakan ini nih. Ini bekas juga tapi tebel. Nanti kita kurangin aja ketebalannya. Udah teman-teman ya. Ini untuk bagian noken as ini udah saya kali semua, diamplas. Tadi ini kan simnya ketebelan nih, ketipisan tuh. Ini saya ganti bekas tapi ketebelan. Nah, ini saya gerinda tadi saya amplas, tapi mohon maaf nggak saya review tadi, lupa. Sekarang tinggal saya pasang semua bagian rantai ketengnya sama noken as, pasang semua. Nanti tinggal ngetes pompa oli. Kalau udah oke semua baru dipasang semua rakit mesinnya. Nah ini untuk pemasangan timing teman-teman ya. Pemasangan rantai keteng ini posisikan dulu piston dalam posisi TMA, tandanya ini sepi magnet ini ya, lurus sama tanda yang ada di crankcase ini, tanda panah ini. Tuh. Nah sekarang tinggal dipasang bagian noken as, kasih oli dulu, oli guys. Kita kasih oli dulu bagian holdernya ini. Ya tumpang guys, in. Baru kita pasang ke sini. Nah ini posisi tanda titik teman-teman ya. Tanda titik ini menghadap ke atas nih. Ini gambarnya kurang kelihatan ya. Di sini ada tanda titik, ada tulisan X sama in. Tanda titik ini lurus ke atas. Nanti X sama in ini nanti lurus jajar sama bagian noken as yang X. Nah ini ya, ini yang X juga sama. Tanda titiknya itu lurus ke atas. Nah teman-teman ya, ini posisinya udah TMA, sepi magnet lurus sama coakan sama tanda yang ada di sini nih. Ini sepi sama tanda ini lurus. Terus noken as bagian titik ini lurus menghadap ke atas. Ini juga sama, atas. Terus huruf X sama N ini itu lurus. Ini ya, itu ketemu semua. Itu tandanya udah posisi top. Sekarang tinggal dipasang bagian holdernya.
Ini yang terakhir ya, sebelum ditutup mesinnya semua. Ini yang terakhir kita tes dulu. Kita masukin bensin dari lubang oli yang ada di sini. Nanti bensinnya keluar dari sini nih. Ini kalau dia keluar artinya sini lancar. Coba bis. Tuang. Op. Nah, ini ditembak pakai angin ya. Nah, ini dari sini nih. Nah, ini bagus ya. Nah, sekarang yang kedua kita tes oli yang menuju ke kopling. Caranya ditutup lagi sininya, tutup, tembak. Op. Nah, tembak lagi pakai angin. Nah, itu tapi kurang kenceng nih. Nah, sekarang kita ulangi tes pompa oli lubang oli yang menuju ke kopling sini. Coba. Nggak mlebu loh. Oke, dah. Tembak dulu ya. Nah, oke. Udah kenceng ya. Yang kesini udah kenceng, yang kesini udah kenceng. Berarti ini udah oke semua. Sekarang tinggal ditutup semua, lalu mesin dipasang. Termasuk magnet dipasang juga nanti. Oke, ini untuk mesin soniknya sudah dipasang ya. Tutup headnya nanti dicoba dulu, dites olinya sama suaranya gimana. Nanti baru kalau udah oke tinggal ditutup semua. Sekarang coba saya tes dulu, tak pasang dulu jangklong businya ini. Oke, ini untuk mesinnya udah halus ya, sudah halus semua, suaranya ini udah adem, terus olinya juga udah kenceng. Sekarang tinggal dirapikan semua lalu udah. Jadi tadi mohon maaf ya, tadi kurang lengkap ya untuk tutorialnya ya. Tapi intinya perbaikannya itu bagian 8 as sama bagian baut yang ngedol, termasuk kita ngecek bagian crankcase gitu. Oke teman-teman ya, untuk video ini sampai di sini dulu. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di